di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh sosial mengubah perilaku seseorang. Keep watching. A. Konformitas. Yang pertama, definisi konformitas. Konformitas adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada dalam kelompok. Menurut Riggio tahun 2009. Dalam hal ini, karena kelompok merasa bahwa norma kelompok memiliki makna yang sangat signifikan untuk kelangsungan aktivitas-aktivitas kelompok dan identitas kelompok, maka kelompok melakukan tekanan atau implisit maupun eksplisit kepada anggota kelompok untuk mematuhi norma dalam kelompok. Konformitas sebagai gambaran kepatuhan anggota terhadap norma kelompok akan sangat membantu suatu kelompok mempertahankan keteraturan dan keseragaman suatu kelompok. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konformitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas adalah sebagai berikut. A. Kohesivitas. B. Ukuran kelompok. C. Jenis norma yang berlaku. Dan D. Identitas sosial. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku konformitas. Menurut Sears dan kawan-kawan, aspek yang terdapat pada konformitas adalah kepercayaan terhadap kelompok, kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri, rasa takut terhadap celaan sosial, dan rasa takut terhadap penyimpangan. Yang keempat, terbentuknya perilaku konformitas. Baron dan Birney menyatakan terdapat dua dasar pembentukan konformitas, yaitu pengaruh normatif dan pengaruh informasional. B. Kesepakatan. Yang pertama, pengertian kesepakatan. Menurut Subekti dalam Anggia tahun 2020, kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak, yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Baron menyebutkan bahwa kesepakatan adalah satu bentuk pengaruh sosial yang melibatkan permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Kesepakatan atau compliance yaitu upaya langsung untuk membuat orang lain mengubah perilaku mereka dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, cara mencapai kesepakatan. Kesepakatan bisa dicapai dengan menggunakan beberapa teknik berikut ini. Yang pertama, teknik ingratiation atau mengambil hati. Yang kedua, teknik foot in the door. Yang ketiga, teknik lowball. Yang keempat, teknik door in the face. Yang kelima, teknik that's not all. Yang keenam, teknik jual mahal atau playing hard to get. Yang ketujuh, teknik fast approaching deadline. Yang ketiga, faktor yang membentuk dan mempengaruhi kesepakatan. Pertemanan atau rasa suka, komitmen atau konsisten, kelangkaan, timbal balik, validasi sosial, dan otoritas. Yang keempat, ciri-ciri kesepakatan. Bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama, memiliki tujuan praktis yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. C. Kepatuhan. 1. Definisi kepatuhan. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan, tetapi kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial di mana seseorang menaati dan mematuhi perintah orang lain
untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. 2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Jenis kelamin. Untuk hal yang mengerikan, wanita lebih tidak patuh karena merasa ngeri melihat dan mendengarkan korban. Tingkat otoritas. Orang diperintah atasan akan lebih patuh dibandingkan yang memerintah adalah teman yang setingkat. Misal, pemimpin, karyawan. Situasi kepatuhan. Seseorang akan menjadi penurut apabila dirasakan meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan. Contoh, siswa yang tak mau harus mengikuti ujian nasional. Terbatasnya peluang untuk tidak patuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Milgram 1963, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu A. Status lokasi, B. Tanggung jawab personal, C. Legitimasi dari figur otoritas, D. Status dari figur otoritas dapat mempengaruhi kepatuhan, E. Dukungan dari rekan, F. Kedekatan dengan figur otoritas. 3. Bentuk-bentuk kepatuhan. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan sikap taat terhadap peraturan yang berlaku di suatu lingkungan. Kepatuhan terhadap peraturan mengacu pada tipe kepatuhan yang memiliki beberapa tipe atau bentuk. Graham dalam Rifai menyebut adanya 5 tipe kepatuhan, yaitu A. Authoritarian, B. Conformist, C. Compulsive deviant, D. Hedonic psikopatik, E. Supramoralis. 4. Keterkaitan antara konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan. Search 1991 mengemukakan secara eksplisit bahwa konformitas remaja ditandai dengan adanya 3 hal sebagai berikut. A. Keterkaitan kekuatan yang dimiliki kelompok acuan menyebabkan remaja tertarik dan ingin tetap menjadi anggota kelompok. B. Kesepakatan pendapat kelompok acuan yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat kelompok. C. Kepatuhan tekanan atau tuntutan kelompok acuan pada remaja membuat rela melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. Menurut Hurlock 1999, karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapat dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga. 5. Bentuk ekstrim pengaruh sosial. Kartono mengungkapkan delinquent adalah perilaku jahat, dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Menurut Kartono, bentuk-bentuk perilaku delinquent pada remaja dibagi menjadi 4, yaitu A. Kenakalan terisolir, delinkuensi terisolir, B. Kenakalan neurotik, delinkuensi neurotik, C. Kenakalan psikopatik, delinkuensi psikopatik, D. Kenakalan efek moral, delinkuensi efek moral. Mitchell 2019 menyebutkan bahwa respon
yang diperoleh terkait dengan foto yang diunggah juga meningkatkan body dissatisfaction. Hal ini yang kemudian menginisiasi subjek untuk mengedit foto-fotonya sebelum diunggah di sosial media. Jika mereka puas dengan kondisi fisiknya, maka penilaian positif muncul dan berkembanglah body satisfaction. Namun sebaliknya, body dissatisfaction terjadi ketika pandangan terhadap tubuh negatif dan terjadi adanya kesenjangan antara penilaian individu terhadap tubuhnya yang sebenarnya dan dengan gambaran tubuh idealnya. Grogon 2008. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Have a good day.